Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang soal-soal yang sudah saya berikan tadi siang. Soal yang pertama itu adalah sifat koligatif larutan merupakan sifat yang bergantung pada jawaban yang benar itu adalah banyaknya zat terlarut. Nah, kalian masih ingat tentang materi yang kemarin. Nah, kita umpamakan ada dua zat, yang mana zat yang pertama diberikan 10 gram gula dan zat yang kedua diisi 20 gram gula. Nah, di sini ternyata titik didih dari zat pertama yang dikasih 10 gram gula, titik didihnya itu lebih kecil dibandingkan dengan zat yang kedua yang diisi 20 gram gula. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa sifat koligatif larutan itu dipengaruhi oleh jumlah zat terlarut. Jadi diingat-ingat, sifat koligatif larutan itu dipengaruhi oleh jumlah zat terlarut. Nah, jika jumlah zat terlarutnya semakin banyak, maka sifat koligatifnya juga akan semakin besar. Nah, jadi sifat koligatif larutan ini dipengaruhi oleh jumlah zat terlarut. Nah, jawaban yang benar yang tadi itu ada 14 orang. Nah, ini yang benar jawabannya. Yang lain ada yang memilih jenis zat terlarut, ada yang memilih jenis pelarut dan zat pelarut, dan juga ada yang memilih jenis dan banyaknya zat pelarut. Jadi yang benar itu banyaknya zat terlarut. Itu untuk soal yang pertama. Soal yang kedua, suatu larutan mengandung 4,5 gram glukosa, C6H12O6, dan 200 ml air. Berapakah molaritas larutan tersebut? Jadi kalau molaritas itu adalah M besar. Nah, ini. Jadi di sini ada larutan glukosa, yang mana larutan glukosa ini terdiri dari 4,5 gram glukosa dan 250 ml air. MR-nya glukosa itu 180 gram per mol. MR-nya air itu 18 gram per mol. Tanyakan molaritas M besarnya. Penyelesaiannya, molaritas sama dengan massa zat terlarut dibagi MR zat terlarut dikali 1000 per volume. Di sini volumenya pelarut dalam satuan mililiter. Maka M sama dengan 4,5 gram dibagi 180 gram per mol MR-nya glukosa dikali 1000 per 250 mili. Nah, 4,5 dibagi 180 hasilnya 0,025. 1000 dibagi 250 hasilnya 4. Jadi M sama dengan 0,025 dikali 4. Hasilnya M sama dengan 0,1 molaritas. 0,1 molaritas. Jawaban yang benar itu yang C, 0,1. Nah, di sini ada 13 anak yang benar menjawabnya. Soal yang ketiga. Soal yang ketiga itu larutan urea. Larutan urea. Urea itu rumus senyawanya CONH2 2 kali. Yang mana larutan urea ini terdiri dari 1,8 gram, terus 100 gram air, MR-nya urea itu 60 gram per mol. Yang ditanyakan molalitasnya.
berapakah molalitas dari larutan urea ini. Molalitas rumusnya itu M kecil sama dengan massa zat terlarut dibagi MR zat terlarut dikali 1000 dibagi massa pelarut, massa air di sini dalam satuan gram. M sama dengan 1,8 gram dibagi 60 gram dikali 1000 per 100. 1,8 gram dibagi 60 hasilnya 0,03. 1000 dibagi 100 hasilnya 10. Jadi M sama dengan 0,03 dikali 10. Jadi M sama dengan 0,3 M. 0,3 molal hasilnya. Jawaban yang benar itu adalah A, 0,3 molal. Di sini lumayan banyak yang menjawab benar. Ada 21 anak. Ini yang menjawab benar. Soal yang terakhir itu adalah fraksi mol, tentang fraksi mol. Nah, di sini ada sebuah larutan naftalena. Larutan naftalena itu terdiri dari zat terlarut naftalena, pelarutnya itu adalah benzena. Naftalenanya itu 32 gram, benzenanya 6,4 gram. Oh maaf, benzenanya itu 62,4 gram. 62,4 gram. MR massa relatif molekul dari naftalena itu 120 gram per mol. Sedangkan MR dari benzena 78 gram per mol. Yang ditanyakan berapakah fraksi mol zat terlarutnya. Jadi kalau fraksi mol itu kan ada dua. Ada yang XT, ada yang XP. Kalau XT fraksi mol zat terlarut, kalau XP fraksi mol pelarut. Jadi fraksi mol rumusnya, tapi sebelum menentukan fraksi molnya berapa, kita harus tahu terlebih dahulu mol dari zat terlarut dan mol pelarut. Di sini mol naftalen atau NT, mol terlarutnya. Massa naftalena dibagi MR naftalena. Hasilnya 32 gram dibagi 128 gram per mol. Hasilnya 0,25 mol. Sedangkan mol benzena, mol pelarutnya, massa benzena dibagi MR benzena. Massa benzena 62,4 gram dibagi MR dari benzena 78 gram per mol. Hasilnya 0,8 mol. Maka XT-nya, fraksi mol zat terlarut, sama dengan NT dibagi NT plus NP. Jadi kalau yang ditanyakan XT, maka NT-nya ditaruh di atas. Kalau yang ditanyakan itu XP, maka NP-nya yang ditaruh di atas. Karena di sini fraksi mol zat terlarut, maka NT-nya yang ditaruh di atas. Mol zat terlarutnya itu 0,25 mol dibagi 0,25 ditambah 0,8. Hasilnya 0,23. Jadi fraksi mol zat terlarutnya sebesar 0,23. Nah, yang benar, jawaban yang benar itu ada 4 anak cuman. Limatus Sadia, Nifa, Imam Kusyairi, dan Ulil Absor. Tuh.
Jadi itu pembahasan tentang soal-soal yang sudah kalian kerjakan tadi. Mungkin sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.